Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisi Oktaviani Punamasari. Saya dari SMA Negeri 2 Semarang, kelas 12 MIPA 5, nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang bab perkecambahan pada tanaman dikotil dan monokotil. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, apa arti perkecambahan? Bagaimana proses tumbuhnya biji? Apakah semua biji bakal tumbuh gitu aja? Dan apakah pertumbuhan biji setiap jenis tumbuhan itu sama? Nah, yuk kita simak videonya. Yang pertama, apa arti tambahan? Nah, perkecambahan merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio yang semula di dalam kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Nah, biar lebih jelasnya, yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Nah, kalau di dapur kamu ada kacang hijau, coba perhatiin deh. Oke, pertama-tama, pahami dulu kalau kacang hijau itu biji. Pernah nggak kamu lihat kacang hijau di dapur kamu itu tumbuh batang dan daunnya? Nah, kenyataannya, semua kacang hijau yang ada di dapur kamu akan selamanya menjadi kacang hijau. Dia nggak bakalan tumbuh karena biji tersebut masih dorman atau tidak aktif atau tidur. Nah, supaya bisa menghidupkan si biji, kita harus membangunkannya dong. Nah, satu-satunya cara untuk membangunkan biji adalah dengan cara imbisisi atau dikasih air. Selanjutnya, kita lanjut ke proses tumbuhnya biji. Nah, di sini udah kelihatan penampang biji yang akan mengalami perkecambahan. Di bagian bawah kulit biji ada butir-butir aleuron. Di dalam butir aleuron ini terdapat cadangan makanan yang disebut endosperma. Nah, lalu di dalam endosperma ini terdapat embrio. Jadi apa yang bisa membuat biji ini berkecambah? Nah, yang pertama itu air masuk secara imbibisi dan masuk ke rongga antar sel. Yang kedua, embrio merespon dengan cara mengeluarkan hormon giberelin. Lalu, hormon giberelin keluar. Kemudian direspon oleh lapisan aleuron untuk mengeluarkan enzim alfa amilase atau memproduksi enzim alfa amilase. Yang berikutnya endosperma akan dipecah dan endospermanya akan digunakan oleh embrio selanjutnya. Nah, proses ini adalah disebut berkecambah. Nah, kira-kira proses perkecambahan seperti itu. Jadi perannya dari yang namanya air dan hormon giberelin itu sangat penting banget dalam proses perkecambahan biji. Nah, jadi kalau kacang hijau di dapur kamu ada yang tahu-tahu tumbuh, itu bukan berarti dia spesial atau aneh, tapi karena si biji kacang hijau kamu terkena air. Nah, kalau sudah aktif begini, sekarang dia siap deh ngeluarin batang dan daun dan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan. Pertanyaan selanjutnya, biji setiap jenis tumbuhan itu sama? Jawabannya adalah tidak. Nah, berikut adalah gambar dari macam perkecambahan yang dibedakan menjadi dua. Apa sajakah itu? Dan apakah yang membedakannya? Nah, berikut adalah macam-macam perkecambahan. Nah, sebelum masuk ke macam-macam perkecambahan, kita coba cari tahu dulu ya kosakata yang dipakai dalam perkecambahan. Nah, pertama, hipo, yang berarti bawah, dan epi yang berarti atas. Ke tipe perkecambahan pada tumbuhan. Nah, tipe perkecambahan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Yang pertama kita bahas adalah hipogeal. Hipogeal merupakan perkecambahan yang kotiledonya berada di bawah tanah. Nah, sedangkan epi merupakan perkecambahan yang kotiledonya berada di atas tanah. Berikut adalah cuplikan dari proses perkecambahan epigeal dan hipogeal.